Rahayu, salam budaya. Jumpa lagi ya teman-teman ya, bersama saya Aris Pranata di channel Om Aris Grobogan, channel edukasi Saraji dari Purwodadi Grobogan ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk keris dari toko Prabon dan keris sabuk tampar ya teman-teman ya. Dimana untuk dapur sabuk tampar itu ada yang berlok 9 dan ada yang berlok 11. Dan ternyata untuk yang lok 11 ini teman-teman ya, ini memiliki keunikan atau disebut dapur khusus kan teman-teman ya, karena pada umumnya keris sabuk tampar itu berjumlah lok 9 ya teman-teman ya. Untuk itu saya sudah menyiapkan dua keris teman-teman ya. Untuk keris Tritaka Prabonnya ini menggunakan sandangan Gayama Jogja ya teman-teman ya, Gayama Jogja. Dan untuk keris sabuk tamparnya ini yang berlok 11 menggunakan Rangka Solo ya, Rangka Solo. Mungkin untuk yang Tritaka Prabon menggunakan kayu timoho kuno, ini untuk rangkanya rangka kuno teman-teman. Bahasanya itu model rangkanya ini Gayaman Dharma Nembung ya teman-teman ya. Kalau untuk yang Solo, untuk yang Solo ini Gayaman Solo, tapi lebih ke arah model-model kulonan ya teman-teman ya, bukan Solo Surakarta bukan, tapi dia lebih ke kulonan, istilahnya Banyumas, Purbalingga, Tegal sampai Cirebon ya teman-teman ya. Ini untuk kayunya sendiri menggunakan kayu Trembalo gitu teman-teman ya. Nanti saya review satu persatu ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, untuk keris sabuk tampar berlok 11 nah ya teman-teman ya. Ini dan untuk rincian sendiri menggunakan kembang kacang pecetan ya teman. Ini untuk pecetan tikal alis, dan di sini ada odo-odonya teman-teman, ada odo-odonya ya, ada odo-odonya gereneng ya. Nanti yang membedakan di sini untuk yang Tritaka Prabonnya nanti ada suguhan 2 teman-teman, ada suguhan 2, dan di sana ini teman-teman ya, ini sama, nanti lambiganya juga 2 seperti ini teman-teman. Jadi yang membedakan hanya suguhan ke atas 2 shred gitu loh ya teman-teman ya. Dan mungkin untuk keris sabuk tampar teman-teman ya, ini memiliki filosofi itu dari 2 kata ya teman-teman ya, sabuk dan tampar. Sabuk itu disimbolkan sebagai pengikat teman-teman, sebagai pengikat, dan tampar itu adalah tali ya. Sehingga untuk keris sabuk tampar ini ya teman-teman, ini sambil di zoom ya teman-teman ya. Ini untuk keris sabuk tampar ini memiliki filosofi mengajarkan kita bahwa kita itu harus selalu terikat teman-teman, selalu terikat satu sama lain dan menyambung tali silaturahmi dalam persatuan dan kesatuan teman-teman. Memiliki arti apa? Bahwa kita hidup ini adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu tidak bisa bertahan hidup sendiri teman-teman. Jadi harus ada campur tangan orang lain untuk mendapatkan hal apapun, walaupun hal sekecil apapun, kita membutuhkan campur tangan ya, campur tangan orang lain ya teman-teman ya. Dan diceritakan juga bahwa keris sabuk tampar ini sebagai pengikat hubungan atau pengikat asmara atau pengikat rumah tangga. Dan ada yang percaya bahwa sabuk tampar ini sebagai sarana doa untuk mencapai tujuan dalam halnya kaitan dalam pekerjaan, kekuasaan, atau jabatan teman-teman ya. Sehingga setelah jabatan tersebut atau kekuasaan tersebut didapat, itu bisa selalu terikat dalam genggaman kita, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya untuk makna yang paling historis teman-teman, untuk makna yang paling historis di dalam keris sabuk tampar ini, bahwa kita itu harus
selalu bersatu dalam persatuan, dan dalam keadaan apapun kita harus tetap bersatu, jangan sampai kita bercerai-berai ya teman-teman ya. Karena dulu ada ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan seperti itu ya teman-teman. Makanya sehingga manusia itu saling membutuhkan dalam hal apapun, dalam konteks apapun, manusia itu membutuhkan orang lain. Dalam dunia bisnis, untuk keris sabuk tampar ini disimbolkan sebagai untuk mengikat relasi ya, untuk mengikat relasi atau klien, bahasa kerennya kan seperti itu ya teman-teman ya. Dan kebetulan untuk keris sabuk tampar ini sebenarnya ada pamornya teman-teman. Ini sebenarnya ada pamornya, cuma ini belum diwarnai teman-teman ya. Di sini ya, di sini nampak garis putih. Ini gradasi pamor ya teman-teman ya. Ini belum saya warangi teman-teman. Ini ada gradasi pamor. Mungkin untuk prediksi pamornya kemungkinan besar ini masuk wasutah teman-teman. Masuk wasutah. Kalau pleset-plesetnya ya seperti ringan kebak itu satu sama ya teman-teman ya. Pokoknya sebagai simbol percikan. Ini untuk gambarnya ini saya zoom 2 kali teman-teman ya. Karena Pak untuk memperlihatkan bahwa keris ini sebenarnya berpamor, bukan berkelangan ya teman-teman ya. Di sini garapnya sangat detail sekali, garap tegas semua ya teman-teman ya. Untuk tangguhnya ini Mataram teman-teman. Mataram, kalau dilihat sekilas seperti ini, melihat gonjo tipis seperti ini, ada yang menangguhnya dimasukkan ke demak. Itu tapi kan itu kan seni ya, seni dalam bertusan aja teman-teman ya. Jangan dijadikan satu permasalahan. Untuk pengingat aja ya teman-teman ya. Untuk channel Lemah Keris Gerobokan nanti ini berkaitan teman-teman, berkaitan. Jadi sangat disarankan bahwa channel Lemah Keris Gerobokan ditonton secara urut nanti, karena nanti akan dari sesi ke sesi nanti akan berkaitan teman-teman. Nanti akan saya bandingkan untuk keris sabuk inten dan cerita keprabon itu nanti akan sama, malah mirip sekali. Itu hanya yang membedakan hanya lampi gajah teman-teman. Lampi gajah itu ini ya teman-teman. Nanti kan misalkan nanti pada sesi ketemu sabuk inten dan cerita keprabon itu yang membedakan hanya di sini teman. Untuk sabuk inten itu 1, untuk cerita keprabon ini lampi gajahnya ini 2 ya. Kalau ini kan sama-sama 2, tapi yang satu pakai sogan, yang ini tidak, yang untuk cerita yang untuk sabuk tamparnya ya teman-teman ya. Terus untuk yang kedua, ini penampakannya atau visualisasinya untuk keris yang cerita keprabonnya teman-teman ya. Untuk yang cerita keprabon ini sama. Di sini lampi gajahnya 2 teman, tapi tidak begitu kelihatan. Tapi di sini 2, yang membedakan hanya ada sogokan ini teman-teman. Ini ada sogokan 2 ya. Sampai sini. Untuk odo-odonya ini juga kelihatan. Sepertinya cuma ini dia ketutupan nomor teman-teman. Nah, ini kelihatan sekilas. Ini nanti kalau di zoom nanti ada kayak geligir sapinya teman-teman. Ini gereneng tapi sudah mulai aus teman-teman ya. Kembang kacang sama pecetan ya, yang membedakan hanya sogokan 2 ini. Ini untuk kerisnya teman-teman, yang cerita keprabonnya ya teman-teman. Untuk keris ini memiliki karakter besi seperti Mojopahit teman-teman. Tapi ini untuk kerisnya ini bukan tangguh Mojopahit ya teman-teman, melainkan ini masuknya tangguh Mataram Senopati ya teman-teman. Ini saya zoom 2 kali sambil saya istilahnya sepilkan untuk tuah dan filosofinya ya teman-teman ya. Ini sama-sama lot 11 teman-teman ya. Sama-sama lot 11. Di dalam bahasa Jawa bahwa lot 11 itu disimbolkan sebagai kawelasan, biar dikasihi ya. Dikasihi itu bukan istilahnya dimesake, bukan teman-teman ya. Di kawelasan itu lebih ke di atasnya
dicintai teman-teman, dikatekno, bener-bener dikatekno, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Istilahnya dia lebih diutamakan daripada yang lain. Bukan dimesake, bukan, kaulasan itu bukan dimesake, tapi lebih di atasnya dicintai teman-teman, yang paling diutamakan kan seperti itu ya teman-teman. Untuk gambarnya ini, kalau yang ini melamale teman-teman, nanti ngeblur lagi anu lagi gitu, tapi tidak apa teman-teman ya. Untuk secara filosofi teman-teman ya, cerita, kata-kata ini kan dari cerita Kapraban. Cerita itu adalah sesuatu yang sedang berlangsung atau yang sedang dijalani ya teman-teman ya. Untuk keprabun itu dari kata prabu yang artinya pemimpin atau panutan ya. Jadi untuk dapur cerita keprabun ini diharapkan apa teman-teman? Kita itu bisa menjadi panutan. Kalau seandainya pemimpin itu bisa menjadi panutan untuk orang yang dipimpinnya, sebagai apa, panutan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman ya. Karena ketika pemimpin itu bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan istilahnya tuntunan, maka orang-orang yang dipimpin itu pasti akan merasa bahagia, sejahtera, damai, ayem, tentrem ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya teman-teman, gemah ripah loh jinawi ya, seperti itu ya teman-teman. Tutpuri Handayani itu ya teman-teman ya. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan ya teman-teman ya, karena untuk sesi ini nanti akan berkaitan dengan sesi selanjutnya. Jadi mohon teman-teman untuk para pecinta dan penggemar haji, khususnya yang selalu memberikan dukungan untuk Omah Keris Gerobokan, saya harapkan untuk melihat videonya harus urut ya teman-teman, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena untuk channel Omah Keris Gerobokan memang channel edukasi Tosan Haji, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena apa? Ada pesan, orang yang mencintai budayanya itu adalah sebagian dari iman. Membela tanah air dan bangsa juga merupakan sebagian dari iman. Demikian, rahayu, salam budaya, sukses untuk kita semua, dan jangan lupa dukungannya untuk channel Omah Keris Gerobokan ya teman-teman. Rahayu.